Indonesia sebagai negara yang masalah tuberkulosnya sangat banyak, maka waktu itu kalau saya nggak salah kasusnya itu tentang COVID dan juga ada tuberkulosisnya. Maka dimuat di suatu majalah yang berindeks Scopus. Hal yang lain bisa juga itu merupakan suatu tinjauan pustaka. Tapi tentu saja tidak pustaka yang biasa, tapi bisa kita sebut sebagai artikel review. Itu juga bisa masuk. Dan satu hal lagi juga bisa tulisan kepada editor, ya. Nah, saya pernah diminta waktu zaman COVID juga menulis ke jurnal Q1 respirologi. Nah, waktu itu saya menulis letter from Indonesia. Mungkin ada yang pernah baca menceritakan tentang suasana COVID di Indonesia. Jadi artinya bermacam tulisan bisa masuk ke indeks Scopus. Nah, sekarang kita bahas khusus untuk clinical research ya, karena ini yang lebih banyak digunakan dan relatif lebih mudah ya, karena fasilitasnya tersedia karena banyak pasien yang ada ya, dibandingkan kalau kita menggunakan laboratorium atau binatang atau hal yang lain. Nah, suatu ini. Nah, untuk suatu clinical research tentu saja setelah kita melakukan ini saya akan jelaskan dulu eh, bagaimana bentuk manuskrip untuk suatu clinical research. Tentu saja pertama ada introduction. Eh, Isinya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini semua sudah tahu, saya mengulang saja ya. Kemudian materi dan metodenya, kemudian hasilnya, selanjutnya ada diskusi dan kemudian ada acknowledgement kalau ada, kemudian terakhir ada reference. Nah, kita coba bahas satu persatu. Nah, apa yang ada pada pendahuluan? Pada pendahuluan tentu saja dasar atau latar belakang kenapa penelitian itu diadakan. Latar belakangnya bisa macam-macam. Misalnya waktu zaman COVID, karena COVID hal yang baru yang kita nggak tahu, misalnya atau COVID banyak, atau kalau di Indonesia misalnya tuberkulosis masih banyak, atau apa saja. Atau misalnya di Lampung karena dasarnya atau kekhususannya lah paru kerja, jadi bisa juga masalah paru kerja dibicarakan terus latar belakang. Nah, tentu saja yang kedua tujuan meneliti. Kenapa kita harus meneliti ini? Karena mungkin saja penelitian ini sudah pernah dibuat orang, tapi kenapa kita teliti? Ada hal yang lain atau tidak, atau hal yang baru, atau hal yang berbeda, punya kekhususan sehingga kita perlu meneliti lagi, walaupun subjeknya atau keadaannya juga sudah pernah ditulis orang, sudah pernah ada di tempat lain. Dan yang tak kalah pentingnya adalah menyertakan bukti bahwa penelitian ini sudah mendapatkan kaji etik. Dan kemudian ada berapa jurnal meminta nomornya sekalian. Tapi ada juga hanya pernyataan saja bahwa sudah lolos di etik. Ini penting sekali ya, supaya penelitian itu bisa masuk tanpa dianggap melanggar etika. Kemudian tentu saja di situ dijelaskan jenis desain yang digunakan. Apakah kan kita banyak punya desain penelitian ya. Kemudian juga jenis eh, angka statistik yang digunakan ya kan bermacam-macam. Apakah eh, pakai apa misalnya yang 4 itu ya jadi lupa. Pokoknya berbagai statistik yang kita gunakan itu harus dijelaskan nanti di pendahuluan. Nah, kemudian material dan metodenya, jadi bahan dan cara kerja. Ini tergantung karena ini penelitian klinis. Nah, jadi kita menyatakan desainnya apa. Desain itu kan bisa macam-macam. Bisa suatu RCT. Nah, ini bagus sekali. RCT seperti tahu ya, randomized control trial. Jadi penelitian yang dilakukan secara acak dan terkontrol. Jadi kemudian paling bagus berta ganda. Jadi baik peneliti maupun si subjek tidak mengetahui. Kemudian juga paling bagus juga kalau dia bersifat multi center, jadi dilakukan di banyak tempat. Bisa juga suatu penelitian yang cross seksional ya, satu kali saja dilakukan ya, melihat satu kali. Atau bisa juga penelitian case control study. Jadi didapatkan kasusnya, dicari kontrolnya, atau bisa juga penelitian semata-mata penelitian terbuka, misalnya meneliti pemakaian obat atau pemakaian alat apa misalnya alat pelindung diri atau apa saja ya, suatu hal yang baru bisa juga kita gunakan ya. Nah, untuk punya open trial ini biasanya yang terima kalau itu betul-betul hal yang baru yang sebab ini kan penelitian yang paling rendah nilainya yang open trial dibandingkan penelitian yang paling tinggi itu kan yang RCT multicenter tadi, itu penelitian yang buktinya adalah buktinya A. Kemudian selanjutnya di metode ini kita harus tentukan juga jumlah subjek yang kita
dapatkan yang kita akan teliti itu berdasarkan perhitungan. Nanti juga mereka akan lihat apakah sesuai. Kalau misalnya ini suatu penelitian survei, jadi apakah ini memenuhi syarat atau tidak jumlah subjeknya. Dan kemudian cara memakai mendapat subjeknya juga, kalau subjeknya berbeda-beda tentu ada yang kita kenal dengan stratified ya, yang bertingkat-tingkat ya dan sebagainya. Jadi itu juga harus dijelaskan dalam materi. Selanjutnya kalau subjeknya sudah diketahui, tentu saja ada kriteria inklusi. Kriteria inklusi artinya subjek yang mana yang diikutsertakan. Misalkan kita ingin meneliti semua pasien-pasien PPOK misalnya, jadi inklusi kriterianya pasien PPOK. Gitu. Kemudian exclusion kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi bukan kebalikan dari inklusi ya. Ada beberapa PPDS ya atau membuat proposal kadang-kadang dia membuat eksklusi itu kebalikan eksklusi, misalnya ini inklusinya pasien-pasien PPOK berumur antara 40 sampai 70. Nah, eksklusinya dia pasien bukan PPOK, kemudian umur dikurang dari 40 atau lebih dari 70. Nah, itu bukan eksklusi. Itu kan eksklusi itu udah nggak masuk. Jadi eksklusi itu pasien-pasien sudah masuk tapi kita keluarkan. Jadi misalnya pasien PPOK berumur antara 40-70. Nah, yang dikeluarkan mana? Kalau dia ada misalnya ada kelainan jantung. Jadi PPOK ada kelainan jantung nggak boleh. Atau pasien PPOK kemudian dia ada diabetes misalnya. Jadi sudah masuk tetapi ada hal-hal yang harus kita keluarkan karena akan mengganggu. Jadi artinya eksklusi bukan lawan dari inklusi, tapi sudah masuk dulu tapi yang dari masuk ini ada yang kita keluarkan karena dia nanti akan mengganggu, kira-kira akan mengganggu penelitian kita. Seperti contoh tadi ya, saya ulang lagi misalkan pasien PPOK antara umur sampai 40-70. Nah, kemudian sudah dapat pasiennya kita keluarkan kalau dia ada jantung misalnya, kalau ada diabetes dan sebagainya. Itu contohnya ya. Dan selanjutnya di dalam metode ini juga harus kita sertakan bagaimana cara mengukurnya nanti. Pengukurnya apa? Apa spirometri? Nah, kalau spirometri harus jelaskan pakai yang mereknya apa, atau misalkan kita memakai analisis gas darah atau apapun saja. Jadi harus dijelaskan ya, caranya bagaimana, kan pengukuran bisa bermacam-macam. Kemudian selanjutnya juga di situ harus ada alat yang digunakan. Tadi saya jelaskan alat yang digunakan apa dan juga mereknya harus kita sertakan. Karena itu kadang-kadang bisa nanti orang akan membandingkan hasil kita, lah kok nggak sama. Oh ternyata alatnya berbeda atau ternyata caranya berbeda. Misalnya sebagai contoh saya penelitian saya misalnya mengukur hiperaktivitas bronkus. Nah itu caranya bisa macam-macam. Bisa cara kokrok, bisa cara takisima, bisa cara yang lain ya, bisa cara ya, kemudian alat yang digunakan juga bisa macam-macam. Bisa pakai astograf atau bisa pakai yang lain. Seperti itu contohnya ya. Dan selanjutnya juga kita harus menentukan juga alur penelitian. Bagaimana caranya? Diapain dulu? Nah, biasanya misalkan harus istirahat. Kalau misalkan kita melakukan uji latih, misalnya dia harus istirahat dulu, kemudian nggak boleh makan ini, harus gimana, dilakukan ini dan sebagainya. Itu berdukur dan jadi alur penelitian juga harus dimasukkan. Itu antara lain kita tentukan atau kita jelaskan pada material dan metode atau pada bahan dan cara kerja. Nah, selanjutnya baru hasil. Nah, kalau hasil semua sudah tahu, sudah dapat hasil. Yang penting hasil itu bagaimana kita menggambarkannya. Bisa cara tabel, bisa juga secara grafik. Grafik juga bisa macam-macam. Bisa grafik garis, bisa grafik bar, bisa grafik scatter. Tergantung mana pada prinsipnya tabel dan grafik ini kita gunakan untuk mempermudah orang melihat, membaca dengan cepat hasil penelitian kita. Dan kemudian sudah ada narasinya. Dan yang penting tidak tumpang tindih atau tidak double ya. Jadi sudah ada tabel, diutus lagi grafiknya, atau sudah ada grafik, kemudian narasinya sama lagi. Narasi atau yang menjelaskan tabel atau grafik itu seperlunya, sehingga orang membaca tabelnya lebih mudah. Dan ada juga kadang-kadang pernah PPDS menulis hanya tabel tapi nggak ada narasinya. Kita bingung gimana cara membacanya atau ada grafik ya. Jadi harus dijelaskan, tapi tidak dijelaskan yang dijelaskan sehingga orang bisa membaca dengan jelas isi tabel atau grafik itu. Nah, untuk majalah tertentu juga ada batasnya, nggak semua tabel atau grafik itu disertakan ya. Ada yang membatasi semua itu nanti bisa kita lihat di instruksi terhadap penulis. Jadi misalnya tabelnya paling banyak berapa, 7 atau maksimal 10 dan sebagainya, biasanya ada ketentuan seperti demikian. Kemudian itu selanjutnya baru diskusi. Nah, diskusi ini saya mengacu pada ini sekali PPDS dalam hal diskusi kan sama dengan si ini, tidak sama dengan ini sama. Itu tidak seperti itu diskusi. Diskusi itu menerangkan kenapa hasil seperti ini.
Nah, kebetulan sama dengan yang lain nggak apa-apa, tapi itu bukan merupakan hal utama. Hal utamanya adalah menyatakan ini kenapa hasil seperti ini. Nah, kemudian hasil seperti ini karena ini dan kebetulan sama dengan hasil ini, tapi berlawanan dengan hasil ini. Kenapa bisa berlawanan? Itu terangkan berlawanan. Karena metode yang dipilih berbeda, atau kenapa berbeda? Karena jenis subjek yang dipilih berbeda. Misalnya di sana lebih muda umurnya atau lebih tua, atau di sana tidak mengeluarkan pasien-pasien dengan kelainan ini, kelainan itu, misalkan, maka dia berbeda. Itu yang harus kita jelaskan, kenapa dia berbeda dengan yang lain. Ya, jadi yang penting pada diskusi itu menjelaskan. Nah, pada diskusi kita bisa mengacu pada jurnal yang lain sudah pernah dipublikasi. Tetapi pada diskusi juga kita bisa membuat teori sendiri. Jadi artinya ada hal yang baru, hipotesis yang baru, teori yang baru, bisa kita tulis di bagian diskusi. Karena kita sebagai peneliti mungkin saja ini nggak pernah diteliti orang, atau ini nggak pernah dapat orang. Nah, kok bisa dapat seperti ini? Kita bisa membuat hipotesis sendiri. Walaupun nanti hipotesis kita atau teori kita mungkin nanti akan dibantah orang. Kalau orang nanti melakukan hal yang lain, atau orang yang lebih berpengalaman, atau orang mendapat sudah banyak penelitian yang lain, mereka akan membuat nggak masalah. Karena itu suatu hipotesis, ya. Jadi suatu ilmu berkembang karena di diskusi ini ada hipotesis yang baru, ada suatu teori yang baru. Nah, kalau tidak kan ilmu nggak berkembang. Kalau kita semuanya diskusi ini mengacu kepada tulisan orang lain semua, ya apa yang barunya? Apa yang barunya diskusi ini, ya. Jadi diskusi adalah satu-satunya yang merupakan tempat untuk kita melahirkan ide kita, melahirkan pendapat kita. Kenapa hasil kita dapat seperti ini? Untuk menerangkan, ya, yang nggak bisa diterangkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu salah satu kebaruan dalam suatu penelitian. Nah, jadi kita menerangkan di sini kenapa hasilnya seperti ini, seperti demikian, kita nanti akan bisa memberikan informasi yang lebih baik, sehingga itu teori baru. Nanti orang akan menilai, orang membuat penelitian lain, dan nanti orang bisa membantah, tidak masalah. Atau kadang-kadang orang mendukung teori kita, ya, kalau teori kita itu mendekati kebenaran, atau misalnya benar, seperti itu. Itu tentang diskusi. Nah, selanjutnya ada juga penelitian itu mempunyai subjek namanya acknowledgement, ucapan terima kasih bahasa Indonesia, ya. Jadi ucapan terima kasih itu siapa? Bisa untuk sponsor, karena kita disponsori penelitiannya misalnya, bisa saja untuk kontributor karena subjek-subjek kita ada kontribusi dari teman sejawat, misalnya kan ada penelitian di Abdul Muluk nggak cukup, nanti mendapatkan pasien dari Rumah Sakit Metro, nah kita memberikan terima kasih pada sejawat yang memberikan pasien di Metro misalnya. Atau misalkan ada orang yang membantu menghitung statistiknya, misalkan, ya, kita juga bisa mengajukan terima kasih seperti itu. Jadi acknowledgement ini adalah ucapan terima kasih kita kepada orang yang ikut berkontribusi, tapi bukan sebagai penulis, ya. Jadi bukan penulis dia, tapi kita bisa mengucapkan terima kasih di sini. Itu gunanya acknowledgement. Nah, selanjutnya terakhir adalah reference atau pinjam pustaka. Ya di sini, jadi tentu saja referensi ini yang kita pakai, yang banyak dianut orang, ada sistem Vancouver. Saya kira semua sudah tahu, ya, walaupun banyak lagi sistem lain, ada sistem abjad, ada sistem yang lain, tapi yang paling terkenal ada sistem Vancouver karena dipakai lebih dari, setahu saya lebih dari 100 jurnal, lebih 100, saya lupa tepatnya, 100 jurnal kedokteran Vancouver ini. Dan di UI juga kita pakai sistem Vancouver, ya. Kenapa Vancouver banyak dipakai orang? Karena lebih memudahkan. Dia menghilangkan semua titik koma, menghilangkan semua gelar, jadi langsung nama. Kemudian juga dia membatasi, kalau dulu pertama 3 orang, kemudian pakai et al, selanjutnya sekarang tambah jadi 6. Jadi kalau ada 8, jadi yang ada tentu namanya 6, yang lain ini tambah dengan et al. Itu antara lain tentang Vancouver. Selanjutnya, kalau untuk memasukkan jurnal sebagai bahan pustaka ini atau referensi ini, sebaiknya yang relevan, yang ada hubungan. Jangan tidak ada kurang hubungannya tuh kita masukkan. Nah, itu satu lagi yang update. Update itu apa? Ada yang membatasi 5 tahun dalam 5 tahun terakhir, ya. Atau kalau itu misalkan suatu hal yang merupakan dasar, misal PowerPoint itu kan dasar, jarang, itu masih boleh kita pakai jurnal yang agak lama, tapi jangan terlalu banyak. Dan juga untuk referensi ini ada batasnya untuk majalah. Mereka biasanya ada ketentuannya, ya, biasanya antara 20 sampai 30, ya. Kalau untuk tesis kita ketahui, disertasi kadang bisa sampai 80, bisa 100, itu oke-oke. Tapi kalau dipublikasi nggak boleh sebanyak itu, ya, dibatasi. Jadi pilih kira-kira yang mana jurnal-jurnal yang akan mendukung kira-kira yang betul-betul kita perlukan. Seperti itu. Itu tentang referensi. Jadi itu salah satu cara untuk membuat manuskrip, ya, dari hasil penelitian kita. Nah, sekarang baru kita maju ke bagaimana caranya kita
membuat manuskrip itu bisa masuk ke dalam Scopus? Pertama kita harus lihat dulu, majalah yang kita kirim itu terindeks Scopus atau tidak. Nah itu bisa dilihat ini linknya. Jadi di sini link, jadi semua jurnal yang masuk Scopus itu ada di link ini. Dan kita juga bisa tahu dia masuk Scopus yang mana. Q1, Q2, Q3 atau Q4. Tentu akan berbeda. Berbedanya di mana? Kalau Q1 atau Q2 itu biasanya itu jurnal sangat prestisius. Jadi banyak orang mengincar karena nilainya tinggi. Dan tentu saja akan susah masuknya karena dia akan sangat selektif, sangat memilih betul. Ini betul-betul penelitian yang sangat tinggi nilainya, kebaruannya, suatu hal yang pokoknya yang excellent lah, itu masuk ke satu. Jadi memang harus betul-betul dibuat penelitian itu atau ditulis dengan begitu baik sehingga dia masuk ke Q1. Nah, relatif lebih mudah ya Q3 dan Q4 itu relatif lebih mudah. Satu hal lagi, Q1, Q2 itu biasanya bukan bayar. Dan bayarnya bukannya sedikit ya, puluhan juta, bisa 20, bisa 30 juta ya. Agak mahal bayarnya biasanya. Dan Q3, Q4 itu ada yang gratis, ya ada yang murah ya. Nah, caranya untuk bisa ya kalau kita pengen hanya 3, 4 aja, caranya cari jurnal-jurnal yang kira-kira tidak banyak orang menulisnya. Biasanya jurnal-jurnal asing ya. Kayak kita ya, saya terutama untuk saya dengan PPDS itu misalnya jurnal dari Rumania, pneumologi ya misalnya. Hampir banyak sekali penelitian kita masuk ke jurnal pneumologi ya itu. Bahkan penyintas kita juga masuk ke sana karena itu jurnal dari Rumania. Mungkin dia sangat senang kalau ada dari negara lain yang mengirim gitu kan. Atau juga beberapa kali kita masuk juga di jurnal dari India. Nah, India itu bisa ada beberapa jurnal dari India juga kita lebih mudah masuk, dan itu juga nggak bayar. 3 ada 4 ya. Kemudian malah mahasiswa yang ikut meneliti di persahabatan tentang senam asma juga masuk jurnal di India itu yang skinya 4 ya, nggak bayar seperti itu. Kemudian juga bisa jurnal yang lain, banyak ya, ada jurnal di Turki, jurnal dari Brazil misalkan ya, gitu ya. Tapi untuk Q1, Q2 itu memang jurnal-jurnal sangat tinggi standarnya, seperti Thorax atau reflexologi, kemudian juga ada jurnal-jurnal kental itu masih Q1. Memang agak susah masuknya ya kalau tidak merupakan hal yang sangat istimewa dalam penelitian kita. Gitu. Nah, tapi kan prinsipnya kan kecuali ada persyaratan dari universitas atau dari institusi harus masuk Q1 atau masuk Q2, nah maka tentu tetap. Tapi kalau tidak, menurut saya Q4, Q3 sementara tidak masalah karena sudah masuk ke dalam indeks Scopus. Ya, itu. Kemudian setelah apa yang terjadi dengan yang kita kirimkan ya. Kalau begitu kita mengirimkan, mensubmit atau mengirimkan makalah kita ke jurnal tersebut. Nah, kalau di jurnal baik itu biasanya dia punya automatic reply. Jadi langsung dibalas bahwa karangan Anda sudah kami terima. Jadi dia menyatakan sudah terima. Jadi kita sudah tahu, oh karangan kita sudah terima. Nah, kemudian yang pertama kali itu ada editornya. Nah, begitu editor melihat ya, jadi dia bisa sebentar ya. Untuk mengirim ke jurnal ini kita juga melihat dulu jurnalnya jenisnya apa, yang relevan. Kalau tentang PPOK ya jangan masuk ke jurnal infeksi misalnya kan, atau penelitian tentang infeksi jangan masuk ke jurnal yang isinya banyak tentang penyakit obstruksi misalnya jurnal asma kan ada itu jurnal asma, jurnal COPD, jangan begitu ya. Jadi kita cari yang relevan, yang sesuai dengan yang kita teliti. Nah, kemudian yang paling penting kita harus membaca instruction for author ya, instruksi untuk penulis atau karena guidance-nya. Jadi bagaimana cara itu diterangkan, dia pakai ininya bagaimana, kemudian berapa grafik atau tabel yang diizinkan, kemudian cara menulis ininya bagaimana. Pokoknya tiap jurnal itu punya aturannya. Nah, kita harus mengikuti. Kalau kita nggak mengikuti, begitu dia lihat langsung nggak, itu dia langsung reject, langsung tolak. Ini nggak sesuai. Karena berbeda di Indonesia ya. Kalau di Indonesia saya berpengalaman jadi redaksinya jurnal Respirologi Indonesia itu, kalau ada karangan masuk, ya terpaksa kita ubah. Karena kalau enggak, kalau dikirim lagi ke penulisnya nggak balik. Dan lagi pula di Indonesia kan agak susah menulis. Jadi kadang-kadang terpaksa kita tulis ulang. Jadi pernah saya menulis ulang suatu penelitian yang dikirim oleh seorang, waktu diterbitkan dia bingung sendiri karena kok beda, apa dia nggak mengenal lagi karena tulis ulang. Nah itu nggak boleh, itu nggak akan terjadi di luar ya. Mereka nggak mau ngerjakan itu bukan kerjaan mereka.
Ya, jadi begitu editor melihat ini nggak sesuai, ini termnya nggak sesuai, udah langsung di reject. Jadi bisa saja sebelum dikirim ke reviewer ke penelaah, dia langsung tolak kita. Nah itu jadi harus dibaca baik-baik, instruction for to author atau for author ya, atau author guidance harus dilihat baik-baik ya, sehingga ada juga tolong dipisahkan antara tabel dengan gambar dengan makalah aslinya, harus di itu sendiri ya. Kita harus ngikuti. Jadi kalau kita tulis di dalam makalah kita langsung tabelnya di situ atau grafiknya cuma nggak misalnya langsung ya pulangkan ya, karena ada yang berapa majalah minta begitu dipisahkan. In separated sheet katanya kan, table and graph should be written in separated sheet, jadi terpisah, jadi harus pisah seperti itu ya. Jadi dibaca baik-baik pedoman dari penulis dari masing-masing majalah yang akan kita kirimkan, yang ingin kita kirimkan. Nah kemudian harus ada kita kan namanya corresponding author ya, bisa saja ini yang meneliti ada beberapa orang ya, ada terus kemudian nanti kalau berhubungan ini ada perbaikan, ada nggak langsung penelitinya, misalnya saya sebagai peneliti utama nih, tapi saya nggak mau berhubungan, repot nih, jadi saya suruh aja salah satu dari author yang lain, yang kedua atau ketiga sebagai correspondent author, dia correspondent author nggak masalah. Correspondent author bisa penulis utama, bisa juga penulis yang lain di dalam kelompok itu. Yang penting nanti dia nggak akan hubungin. Oh, ini harus perbaikan, ini harus begini dan sebagainya. Itu namanya. Jadi harus kita nyatakan. Kemudian tak kalah pentingnya semua author yang ada di situ harus dikirimkan alamat emailnya, karena mereka nanti akan menulis semua author itu untuk minta persetujuan. Jadi nanti kalau majalah karang itu kan masuk di majalah, mereka kalau ada 4 author di situ, keempat-empatnya ditulisin. Selain tentu saja selain koresponden ya, koresponden tulis apakah Anda betul terlibat dalam penelitian, apakah Anda tidak berkeberatan, itu ditanyain ya. Malah kadang-kadang diminta mereview juga kalau diperlukan ya. Kalau nggak perlukan ya cukup setuju saja. Kalau kita nggak membalas dia nggak akan muat, karena takutnya nanti dituntut. Lah saya nggak tahu menahu kok nama saya ada di sana. Nah kan bisa terjadi. Saya nggak setuju kok dengan hasil ini, tapi gitu. Jadi supaya itu tidak terjadi, maka semua nama penulis yang ada itu ditulis emailnya, karena maka akan ditulis oleh majalah itu untuk menanyakan apakah Anda betul sebagai co-author atau sebagai author dalam penelitian ini, dan apakah Anda setuju dengan tulisan ini. Nah, kalau kita sudah menjawab, baru nanti itu akan dipublikasi kalau memang itu diterima. Nah, itu jadi penting hal itu disertakan ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nasib, misalnya editornya melihat nih kira-kira bagus nih, baru dikirim ke review. Nah, review akan melakukan penelaahan, itu biasanya tergantung ya, ada tergantung beban dari majalah. Kalau bebannya banyak, previewnya nggak banyak, mungkin bertuat sampai 1 bulan. Tapi juga kalau bebannya nggak banyak, dari punya banyak, mungkin hanya cukup 2 pekan saja sudah ada hasil. Nanti kita kasih tahu. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang mungkin pertama yaitu sudah diterima ya, ini yang tadi ya, sudah diterima, kemudian notifikasinya atau langsung ditolak ya. Ditolak tadi biasanya yang oleh editor belum sampai dikirim ke reviewer, ke penelaah sudah ditolak karena tadi tidak memenuhi standar dari majalahnya. Atau misalnya isi nggak setuju ya. Misalnya ini majalah tentang asma apokal, kalau yang dikirim tentang infeksi misalkan, dia langsung tolak saja seperti itu. Nah, kemudian kalau yang editor melihat udah memenuhi syarat sesuai dengan cara penulisan dan kemudian isinya juga cukup relevan untuk majalah ini, nah baru dikirim ke penelaah. Nanti penelaah memberikan input, nah hasilnya bisa seperti ini ya. Jadi dia diterima dengan hasil ada sedikit perbaikan ya, dengan minor koreksi sedikit. Ada juga dengan major koreksi yang besar. Nah, yang mana dengan koreksi sedikit? Koreksi sedikit biasanya kalau bahasanya ya ada istilah atau bahasa ini kayaknya kurang bukan bahasa ilmiah nih, ada agak kurang sedikit. Nah, dia kasih tahu tolong Anda perbaiki bahasanya, atau mungkin ada istilahnya, atau nih diskusinya kayak kurang nih, Anda coba tambahkan diskusinya, ada hal ini dia. Itu berasal dari pendapat para reviewer. Ya, reviewer kan biasanya ahli. Ya, misal saya berapa kali jadi reviewer untuk penelitian tentang PPOK, misalnya itu saya cari tahu, oh ada gini-gini, oh sebaiknya begini dan lain. Nah, nanti masukan dari kita akan dikirim kepada si penulis. Tolong perbaiki, tambahkan ini, tambahkan itu. Jadi biasanya itu minor koreksi itu nggak begitu banyak ya. Yang sering itu bahasa, istilah atau hal-hal yang perlu kita tambahkan di sini. Misalnya ada hal yang ini belum dijelaskan nih. Nah, kita tambahkan ya. Nah, yang paling masalah nanti bukan masalah ya, menjadi agak berat juga kerjaan kita kalau
koreksinya besar. Yang mana yang koreksi besar itu biasanya ini majalahnya masih banyak kurang, tapi potensial nih bagus diterbitkan. Karena ini misalnya COVID ya, COVID ini masih baru kan, jadi ini kayaknya ini bagus diterbitkan, tapi masih ada hal yang kurang. Nah, kurangnya apa? Bisa saja kurangnya itu misalnya desainnya nggak tepat, jadi perlu diperbaiki desainnya. Atau misalnya jumlah subjeknya kurang nih untuk ini, nggak kelihatan bermaknanya cukup baik, jadi perlu tambahkan subjeknya ya. Tapi atau misalkan ini ada cara menentukan statistiknya kok kayaknya nggak tepat, kurang tepat, atau kalau ditebak kayak gini, misal dapat yang lebih bermakna dan sebagainya. Jadi itu kan berasal dari pendapat para penelaah sehingga diberi masukan. Nah, itu kita perbaiki. Jadi biasanya koreksi yang mayor ini butuh waktu yang lebih lama karena kita harus merubah desain, harus menambah subjek, harus menghitung ulang dan sebagainya. Maka dibuat koreksi. Dan itu kenapa dia nggak nolak? Karena seperti saya katakan tadi, ini majalah ini potensial nih bagus nih untuk dipublikasi, tapi masih ada kurangnya. Maka itu dia kirim ke kita. Saya minor koreksi tadi, majalah ini bisa diterbitkan dengan koreksi sedikit, tapi ada bahasa yang kurang enak atau ada yang itu ya, istilah itu ya. Sebab seperti saya katakan tadi, para penelaah atau itu nggak mau dia mau nggak mau dia memperbaiki seperti di Indonesia yang terlakukan. Kalau kita kan seperti saya katakan tadi, menulis ulang, kita perbaiki, kita itu sebab konsekuensi kalau di Indonesia kita kirim balik ke pengirim nggak balik. Nah, akhirnya kita kehilangan ya. Padahal mana yang mengirimnya sedikit karena orang Indonesia kan memang nggak seperti di luar ya. Kemauan menulisnya masih kurang atau mungkin di masa yang akan datang lebih banyak orang mau menulis ya. Tapi kenyataan seperti itu waktu saya dulu menjadi redaksi majalah jurnal psikologi selama berapa tahun ya, 8 tahun itu kejadian. Kadang kita minta tolong dong tulis ya. Nah, kadang kita yang nulis sendiri. Nah, itu kan nggak boleh sebenarnya kalau di luar. Artinya eh, orang banyak menulis ya. Nah, untuk Scopus ini mereka nggak takut karena orang baru berlomba-lomba mencari Scopus kan karena butuh ya. Jadi mereka nggak kurang makalah, maka mereka nggak mau memperbaiki bahasanya, istilahnya sebagai harus si penulis yang memperbaiki sendiri. Jadi mereka hanya memberikan masukan, oh, ini koreksinya sedikit, ini koreksinya banyak. Seperti itu. Oh, satu lagi tadi saya lupa, di diskusi itu juga ada namanya kita bagian disebut limitation of study. Jadi ada keterbatasan. Keterbatasan kita bisa keterbatasan waktu, keterbatasan misalnya sarananya ini nggak tersedia, atau hal yang lain yang merupakan keterbatasan kita bisa sampaikan situ. Sehingga hasilnya begini karena ada keterbatasan. Selama keterbatasan mereka masih bisa terima, mereka terima. Seperti itu. Saya kira secara garis besar itu saja, nanti hal yang lain akan kita jawab di bagian diskusi. Jadi pada prinsipnya sebaiknya mungkin kita mencoba menulis apa yang sudah kita kerjakan, karena itu perlu semua orang tahu. Kemudian kita dengan berjalannya waktu kita tetap memperbaiki dan tetap semangat untuk bisa menulis karena pasti kita bisa ya, karena kan semua orang mulai belajar dari hal-hal yang banyak salahnya ya, tapi kemudian bisa kita perbaiki. Saya kira itu saja bisa sampai Dokter Gigi. Kalau hal yang lain ada diskusi atau ada pertanyaan, saya akan coba menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, screen-nya saya stop dulu. Dokter Gigi kok nggak ada suaranya ya? Iya, hilang. Iya, Prof. Ya, Sehat-sehat ya, Prof. alhamdulillah. Dokter Pat juga sehat, Dokter Pat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Dokter Gigi silakan. Oh iya, baik Prof. Maaf Prof tadi suara gangguan teknis. Ya terima Iya, nggak apa-apa. kasih atas materi yang dipaparkan Prof. Sangat membantu kami memberikan tambahan insight sebagai kami pendidik dan juga
peneliti ya, Prof ya. Ya, Silakan 1 sesi pertanyaan, 3 pertanyaan yang dapat diberikan oleh staf PPDS maupun dokter muda, Prof. Karena pagi ini yang mengikuti kuliah Prof dari staf kami dari DPKR FK Unila, PPDS dan juga dokter muda, Prof. Silakan. silakan. Mungkin Dokter Gigi boleh bertanya? Oh, silakan Dokter Retno, silakan Dok. Ya, baik. Terima kasih Prof. Materi yang luar biasa ya Prof ya. Mohon Terima maaf kasih, ini Ica. mungkin saya jalannya lagi di jalan nih Prof. Jadi Oh, mungkin oke. siang sinyalnya nggak begitu bagus. Prof, saya izin bertanya Prof. Sebagai Prof kan sudah menjadi reviewer ya Prof ya, sudah Ya. lama ya. Ya. Pengalaman Prof, apakah reviewer itu atau itu bisa meminta raw data, Prof. Jadi Oh, begini gitu. pengalaman saya. Oh Jadi ya, saya enggak. pernah memasukkan jurnal, Prof. Ya, ya, Jurnal itu ya, nggak nggak pernah ya. ada berita apakah Oh, ya, dicek ataupun ya, diterima. ya. Itu lebih dari Oh, 3 bulan sampai 6 oh, bulan. Saya ya, tanya, ya. terus jurnal tersebut Oh, minta raw data, Prof. oh, enggak, Saya enggak. pikir apakah itu ini di Indonesia, Prof. Oh iya, ya makanya. Saya nggak perlu sebut namanya. Iya, Jadi iya, iya. saya pikir loh, raw Ya. data itu kan milik kita ya, Prof. Iya, nanti aku salah Pengalaman gunakan, nanti diambil, nggak ya, boleh, ya. nggak Jadi boleh itu itu hak, ada nggak ya, bisa, betul. nggak Jadi ada gitu. pengalaman memang harusnya Hmm. tidak pernah ada yang minta raw data ya, Prof. Ya betul, nggak pernah ada. Yang Dia kedua, jadi reviewer itu hanya memberikan masukan, dia nggak ada dan nggak berhubungan. Kita juga kadang nggak tahu siapa penulisnya, karena kita bisa mengira-ngira karena institusinya biasanya kita reviewer tuh nggak dapat nama penulis dan nama institusi, kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang kita bisa tahu, oh penelitian dilakukan di Makassar ini, kita bisa kira ini siapa gitu kan. Jadi kita tahu bisa itu ya. Tapi nggak pernah kita nggak pernah bisa berhubungan dengan penulisnya. Ya, tapi kita bisa menduga-duga ya, karena saya juga waktu itu dapat respologi misalnya dari Juntendo siapa, oh saya tahu nih kira siapa kira gitu ya, tapi kita nggak bisa berhubungan seperti itu ya, supaya tidak ada komunikasi di luar selain majalah. Jadi reviewer hanya membaca kemudian memberikan masukan, oh ini datanya kayaknya kurang ini, coba Anda lihat dulu di itu, bisa, tapi kita nggak bisa minta raw data tuh miliknya si penulis, nanti disalahgunakan, nanti diambil datanya atau gimana ya. betul. Jadi akhirnya saya ambil, Prof. Saya minta dikembalikan. Ya. Karena dia minta raw data. Saya pikir berarti kan itu nggak benar ya, Prof. Jadi memang Betul. mereka tidak bertanggung Nah, jawab. kenapa raw Memang data tuh tidak. emang dia mau ngitung sendiri atau mengecek? Kalau mengecek itu nggak percaya sama kita atau gimana? Kenapa minta raw data? Raw data kan ada di penulis. Mereka kan tinggal udah menjanji dalam tabel. Jadi sebenarnya data itu udah ada di tabel. Itu nggak berapa lagi dia melihat raw data. Raw data itu kan hal yang punya kita. Iya. Nah, betul. Berarti memang kurang elok ya, Prof ya, kalau Ya, begitu ceritanya. Gitu. ya, Terus yang seperti itu. kedua, Prof, Ya. saya masih kurang begitu paham Ya. karena terus terang kalau di email tuh banyak sekali, Prof, minta masukan penelitian kita ke sana gitu ya, Prof ya, Ya, dari betul. luar negeri. Nah, kita mau tahu nih jurnal itu memang bagus atau memang hanya predator, itu gimana ya, Prof? Oh ya, nah jadi biasanya kita melihat dulu jurnal itu biasanya kan kita bisa lihat di tadi di apa Skimago yang link tadi, kita bisa lihat ini kira-kira jurnalnya, dan kita juga bisa melihat sudah berapa lama dia melakukan apa namanya publikasi. Nah, kalau jurnal baru ya perlu kita hati-hati ya, karena biasanya banyak yang predator. Tapi kalau jurnal udah lama, udah tahunan, pasti ketahuan. Nanti kalau lama-lama ketahuan seperti itu kan. Dan makanya biasanya kita lihat lamanya dia sudah berpublikasi ya. Karena kita juga hal baru kan kita kadang nggak tahu ini predator atau bukan ya. Tapi dari lamanya sudah berpublikasi dan kemudian juga berapa banyak dia di itu sama orang. Kadang-kadang jurnal itu kan juga ada namanya itu indeks ya. Sekali Scopusnya ada namanya indeks faktor ya. Jadi memperlihatkan berapa banyak orang stasi jurnal tersebut. Nah, dari situ kita tahu ini bukan predator. Intervektornya, Prof ya? Ya, indeks faktor ya. Baik. Ya, Jadi dari situ ya, Prof ya, kita lihat. gitu.
makin bagus dia inovatornya tinggi. Jurnal psikologi yang punya APS itu kan inovatornya tinggi Baik. banget gitu. Dan susah masuknya gitu. Terus kira-kira paling lama itu berapa lama ya? Prof, tadi Prof bilang katakan tadi 2 minggu ya Prof ya? Ya, Atau itu udah jauh. Tapi enggak, saya pneumologi bisa 3 bulan. Pneumologi Surmani itu bisa 3 bulan. Udah ya pikir Prof? ini kalau udah gak terima, terus lama-lama belakang tahu udah terbit gitu. Ya Lama, Prof. tergantung Ya baik. tergantung tergantung jurnal masing-masing. Tapi secara umum kayak tadi yang bagus itu biasanya kalau kalau yang respirologi itu cepat ya. Dia 2 pekan, Baik. paling lama 1 bulan dia udah kasih tahu ke reviewernya. Kan dia Oke. dia minta kita juga gitu. Dia waktu minta kita menelaah dikasih tahu, Anda dikasih batas waktu. Misal Baik. Anda jawab dalam 2 minggu, kalau enggak dialihkan kita langsung dicoret sebagai reviewer. Ya Prof. Ya, Baik Prof. ya, Ya. Terima ya kasih sama Prof. sama Dokter Ica. Si Dok, Hati-hati di jalan. atas Ya, pertanyaan. makasih Prof. Prof menanggapi dari pertanyaan Dr. Retno, Prof. Bagaimana jika kita melihat Ya, ini, Prof, dari ada suatu website, Prof, itu yang ditulis oleh Jeffrey Bill, Prof. Itu kan ada jurnal-jurnal predator ya, Prof, yang ya. terlihat oleh Jeffrey Bill. Apakah itu bisa jadi Oh ya. Prof, Nah, untuk kalau ada gitu lebih bagus. Kalau dia bisa punya gitu ya, kita tahu lihat situ. Memang ya bisa kita lihat, oh ini predator ya, udah jangan kita ikutin lah. Alhamdulillah kalau ada apa? Ada orang atau ada sumber yang bisa membuat seperti itu bagus sekali. Jadi membantu orang lain. Jadi setelah kita melihat itu kita lihat juga ini, oh ini predator atau bukan. Ya. Ya, dia bisa dengan cepat dia melihat itu ini orang predator atau gimana gitu bisa kan memang dia kerjanya untuk itu kan. Jadi dia ada punya keahlian untuk bisa menilai ini majalah predator atau bukan. Dia bagus juga itu. Di-share aja nanti atau gigi yang itu jadi orang bisa melihat oh untuk mencari untuk melihat ini predator atau bukan, lihat di situ ya. Jurnal ini masuk yang predator atau bukan. Ya, makasih infonya. Prof, ada satu pertanyaan dari saya, Prof. Ada di kalangan dosen sih, Prof. Ya, Terkait kita untuk naik ya, pangkat ya, Prof, untuk jabatan tuh ada terkenal jurnal IPB, Prof. India, ya, Bangladesh, Prof. Itu kan ya. yang kadang-kadang kita submit tanpa Oh, proses peer review-nya, tiba-tiba mereka minta dana ya, dan udah langsung publikasi. Itu ya, tanggapan Prof bagaimana, Prof, dengan jurnal IPB itu, Prof? ya. Enggak. Eh, ada memang yang nggak begitu, dia butuh ya berapa juga kita mendiskusikan itu di India juga berapa antara 2 juta sampai 4 juta. Tapi selama itu apa namanya tidak dia melakukan dengan baik nggak masalah. Saya berapa kali masuk juga di situ terus kita kirim itu kita tetap nggak masalah, tidak dianggap menyalahi. Ya mungkin dia memang butuh dana juga ya karena kita tahu kan banyak kan jurnal sekarang kan nggak ada iklan kan nggak ada apalagi online gitu kan dia kan perlu ya kayak jurnal psikologi Indonesia aja ya kan butuh minta dana minimal 1 juta kalau ada yang dimuat seperti itu memang malah kalau jurnal yang Q1 itu lebih mahal lagi 20 juta sekian juta ya gitu jadi tidak apa-apa selama kita lihat stasi seperti tadi dia punya indeks faktornya gimana apa itu masih stasi orang nggak gitu ya memang kan kita tahu India, Bangladesh, Pakistan itu kan negara miskin ya, negara sama ke Indonesia lah ya, jadi beda. Dan juga biasanya dia Q-nya tuh 34 kok, nggak 21 itu ya. 21 itu biasanya yang kayak tadi ya, jurnal respirologi, kemudian Lancet, Thorax, misalnya itu ya memang Sunat Saksios itu dia 1 ke 2 dan mintanya juga banyak itu 20 juta itu kadang-kadang sampai 30 juta tergantung ya. Maka dia aja minta dana besar seperti itu ya. Ya itu tadi minta karena memang dia merasa ini cukup layak untuk dimuat. Jadi nggak bukan sampah atau sama-sama. Begitu dia memasukkan kan dia tetap dinilai sama yang lain kan sama yang tadi orang bisa-bisa dia dikeluarkan Scopus nggak masuk Scopus lagi bisa. Kalau dia misalkan menyalahi ya atau tidak terakreditasi kan itu majalah semua terakreditasi oleh Scopusnya maka dia masuk ke indeks Scopus seperti itu Dr. Gigi. Terima kasih, Prof. Saya berikan kesempatan ada Ya, 2 pertanyaan lagi untuk audiens. Silakan.
Saya berikan kesempatan untuk dua audiens. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Pat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya mau sedikit pertanyaan, Prof. Ya, silakan Dr. Pat. Ini apa namanya? Ada jurnal-jurnal yang mendapatkan sponsor Ya. gitu, Prof. Bagaimana pendapat Prof? Karena menurut saya memang kalau jurnal-jurnal tentang penelitian dan sebagainya itu ada sponsor. Dan kalau kita dulu saya waktu masih PBDS sering melayangkan jurnal-jurnal, tetapi ternyata nilainya kurang karena terlalu tergantung pada sponsor gitu loh, tergantung sponsor gitu. Bagaimana pendapat Prof? Jadi Dokter Pat, jurnal-jurnal itu seharusnya nggak punya sponsor, kecuali jurnal itu memang terbitkan. Kayak misalnya Kalbe punya jurnal kan yang kita kenal dengan Cermin Dunia Kedokteran. Nah itu misalnya memang dia nerbitkan gitu kan. Saya juga berapa kali karena saya banyak yang pustaka tuh punya PDS masuk tuh di Cermin Dunia Kedokteran karena tujuannya emang ngasih tahu sama orang karena untuk bisa dia baca gitu kan. Jadi memang untuk itu dan dia nanti di penilaiannya juga dianggap tuh rendah. Kayak itu kan jurnal yang sudah dikelola oleh satu badan yang mungkin ada konflik interest di situ kan karena dibuat KLB. Jadi seperti itu. Dan mereka biasanya nggak masuk Scopus itu, Dokter Pat. Karena untuk Scopus itu dilihat kemandiriannya, tidak ada keterlibatan suatu apa yang mengelola jurnal itu. Jadi betul-betul independen itu untuk masuk di Scopus itu biasanya itu. Jadi masuk jurnal-jurnal itu bisa boleh-boleh saja, tapi nanti nilainya rendah. Ya, jadi ini juga reviewer juga untuk bisa orang naik pangkat juga dilihat ya. Saya kan waktu naik pangkat itu kan jurnal juga banyak, ada dari Cermin Dunia Kedokteran, ada dari MKI, misalnya ada dulu apa namanya Panasean misalkan itu. Jadi mereka lihat. Jadi tetap ada nilainya, tapi mungkin nilainya sama kayak kita menulis di koran juga kan tak nilai. Kalau untuk naik pangkat tuh kita menulis koran juga dinilai, tapi itu dianggap seperti karang perpulan, nilainya rendah seperti itu. Tetap ada nilainya karena diberi juga apa namanya nilai untuk itu kita jerih payah kita menulis gitu. Apalagi untuk orang Indonesia kan menulis itu agak susah ya. Jadi tetap mereka beri nilai, tapi itu nilainya nggak tinggi. Beda kalau misalnya itu masuk Scopus dan sebagainya. Tapi yang nilai Scopus itu biasanya tidak ada jurnal yang pakai sponsor. Karena ada sponsor itu nanti ada konflik of interest. Ya betul, Seperti itu. Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Dr. Pat. Menanggapi tentang tadi Prof mengenai sponsorship, kita sebagai staf kan juga ada penelitian ya Prof ya, yang ya tidak menutup kemungkinan ada sponsorship dari berbagai sumber ya Prof ya. Untuk pohon penelitian ini Prof yang kita sebagai mahasiswa juga Prof, bagaimana ini Prof sebenarnya menganalisa bagaimana mencegah supaya tidak terjadi plagiarisme ya Prof, karena kadang pohon penelitian yang besar itu kita berikan ke PPDS ya Prof, dibagi dan ketika kita itu ya tidak menunjukkan suatu pohon penelitian yang besar Prof, jadi yang kecil-kecil itu Prof. Bagaimana untuk mencegah supaya tidak masuk ke dalam plagiarisme atau mungkin nanti kita bilang sama ya Prof untuk N dan mungkin sampelnya jumlahnya sama, ternyata memang ini rata-rata penelitian dari PPDS ambil dari penelitian staff Prof. Ada ini nggak Prof? Ada insight atau tambahan atau cara-cara tips untuk Makasih Dokter Gigi. Jadi gini, itu juga sering kok kita penelitian itu satu penelitian dipakai oleh beberapa orang, nggak masalah sebenarnya. Jadi supaya itu tidak dianggap plagiarisme, jadi jangan data yang sama dipakai. Itu aja prinsipnya. Jadi misalnya udah ada data tentang apa itu jangan dipakai. Kalaupun dipakai, usahakan jumlah subjek yang berbeda. Jadi misalkan sama-sama kita ngambil nih tekanan darah nih ada di situ. Jadi kalau bisa satu misalnya 20, satu tambahnya 21. Nah, gitu. 22 jadi detail berbeda jumlah subjeknya. Jadi itu tekan darah pasti ada perbedaan sedikit dong, nggak sama persis karena ada satu tambahannya. Apalagi kalau tambahnya lebih dari 1, 2 atau 3 ditambahin. Itu cara kita mengurangi plagiarisme untuk data. Kemudian untuk tulisan sekarang udah gampang kan, sekarang udah ada alatnya kan. Begitu dimasukin di situ udah kelihatan di berapa persen kan masih dibolehkan, saya lupa berapa itu indeksnya sehingga tidak dianggap plagiarisme ya. Jadi di situ nanti kelihatan oh ini plagiarisme-nya banyak banget, nggak bisa terima ya. Di UI udah begitu tuh karang PPDS dilihat ininya berapa tingkatnya. Dan PPDS aja udah punya sekarang PPDS di Paru di FKUI. Jadi kalau mau bikin referat maka udah lihat, nah ini ternyata ada. Dan itu cara mengatasi sebenarnya gampang, itu dengan kita plagiarisme itu artinya mengambil mutlak
itu. Jadi kalau kita buat paraparese namanya, ditulis ulang pakai kata-kata yang lain. Jadi cara yang paling gampang misalnya tadi kalimat aktif jadi pasif. Ya, tadi begini gini itu untuk mencegah jangan dianggap plagiarism. Kalau plagiarism kan sama betul, kita mengambil total hal itu tuh nggak boleh. Maka caranya kita ubah paraparase, ditulis ulang, dibaca ulang, ditulis dengan kata-kata sendiri. Nah itu tidak dianggap plagiarism seperti itu. Nah untuk data tadi jangan sama betul datanya. Kalau cuma data sama betul itu nanti kan kelihatan. Jadi nanti berbeda sedikit atau sama satu lagi ada eh, kriteria yang tadi nggak ada. Misalnya satu tentang misalnya ini sama-sama simple bawakan nih. Satu melihat kejadian exacerbasinya ini satu stabil. Nah untuk untuk kan sama-sama PP1 per KPP, sama-sama nanti ada berat badan, tinggi badan, sama-sama ada misalkan nilai TAT-nya atau nilai MMRC-nya. Nah, caranya kita pakai lagi misalnya yang untuk exacerbasi dipakai misalnya indeks massa tubuh misalkan, atau ditambah bisa EKG-nya misalkan, atau ada parameter yang lain kita tambah. Sedangkan untuk yang stabil tidak gitu. Terus jumlahnya juga misalnya untuk exacerbasi atau sesuatu mungkin agak susah, yang stabilnya kita tambahin agak dua lagi atau 3 subjek lagi kan lebih gampang stabil pada yang exacerbasi seperti itu. Nah itu dianggap tidak plagiarism karena berbeda. Itu cara untuk mengatasinya atau mensiasatinya supaya tetap penelitian satu itu bisa kita dipakai untuk banyak orang tapi tidak dianggap plagiarism. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas tipsnya, Prof. Saya berikan untuk kesempatan Ya. Sering juga staf menitipkan buat PPDS nggak apa-apa. Tapi untuk yang PPDS-nya atau stafnya tambah subjeknya 2 atau 3. Yang untuk PPDS-nya cukup sesuai dengan hitungan misalnya. Kan jumlah subjeknya berbeda. Silakan Dr. Robi, silakan. Baik, terima kasih Dokter Gigi atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Prof dengan Robi, Prof izin bertanya. Terkadang penelitian ini calon dosen dari Mahalayati ya. Ya dokter, terima kasih dok. Izin Prof, izin bertanya. Terkadang yang jadi kendala dalam publikasi penelitian itu adalah etik, Prof. Jadi mohon arahannya, Prof. Kendala-kendala etik yang seperti apa yang sering menjadi gagal publish pada jurnal terindeks Scopus, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, nah, maka itu gunanya. Makasih banyak Dr. Robi. Makanya kalau kita mau membuat penelitian harus masuk ke kaji etik dulu. Jadi penelitian nggak boleh dimulai sebelum dapat kaji etik. Nah, supaya dia bisa masuk secara internasional, jadi yang itu etiknya juga harus yang etik yang sudah standardized, yang sudah internasional. Ya, di Indonesia ini, setahu saya misalnya di FKU itu udah standardized, sudah dianggap secara internasional. Kemudian Litbangkes juga ada standardized internasional. Kan persahabatan kan kita punya kaji etik, tapi persahabatan belum standardized, belum internasional. Jadi bisa aja persahabatan meloloskan kaji etiknya, tapi itu kemudian nggak masuk Scopus bisa, karena mereka belum masuk yang seperti itu. Ya, maka biasanya kita PPD saya suruh ke FKUI. Nah kalau FKUI udah masuk, ya itu pasti karena mereka sudah diakui secara internasional bahwa dia itu komitenya itu udah bagus. Nah balik ke tadi di Unila saya nggak tahu ada kerja itu pasti ada ya, tapi apa mereka sudah masuk ke standar yang internasional atau sudah diakui saya nggak tahu. Nah cara mengatasinya seperti tadi, kita tolong untuk yang kita ingin masuk Scopus ya dilihat atau di review sama orang-orang yang sudah itunya kaji etiknya memenuhi standar internasional seperti itu. Harusnya ada lah, kan nggak cuma FKU atau Litbangkes saja yang saya tahu. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa. Jadi begitu bisa, karena saya juga melihat ada karang-karang. Mungkin di Makassar itu berapa kali saya melihat karangnya sama Scopus, karena saya berapa kali, 2 kali kalau saya jadi review dari satu majalah yang terindeks Scopus seperti itu. Jadi harusnya ada. Jadi caranya begitu. Maka pertama masuk kaji etik dulu. Coba kalau kaji etik lolos itu artinya udah memenuhi syarat ya. Tapi tentu saja panitia kaji etiknya itu sudah internasional, artinya dia sudah terstandar ya. Karena kita persahabatan juga waktu awal juga udah punya, tapi ya karena masih baru tentu belum bisa mengikuti standar internasional. Bisa lulus kaji etik persahabatan belum tentu nanti masuk bisa di Scopus, karena mungkin ada hal yang tak terlihat oleh teman-teman sejawat yang panitia kaji etik di perusahaan. Nah kemudian mereka akhirnya belakang ini sejak Dr. Sita jadi itu ketua etik dulu kan
Nah, dia itu itu dengan FKUI kolaborasi dengan FKUI, diikutsertakan staf KJ Etiknya, mengikuti pelatihan dari FKUI, jadi sehingga mereka mengerti syarat untuk lebih bisa menjadi yang memenuhi syarat, sehingga nanti bisa juga karang-karangan yang sudah lolos oleh KJ Etik Persahabatan masuk ke Scopus seperti itu. Begitu Dr. Robi, ya udah bisa menangkap lah, Terima masih kasih belum jelas. Prof, atas arahannya Prof. Ya, terima kasih Dr. Robi atas pertanyaannya. Ya. Menanggapi pertanyaan Dr. Robi, Prof, selain tadi kaji etik, mungkin ada masalah mungkin di Ya. ya Prof ya, proofreading kadang-kadang yang menjadi masalah Prof, atau juga mengikuti tadi yang Prof waktu kuliah Prof ada setiap jurnal punya tata cara penulisan ya Prof. Kadang-kadang kita lupa untuk mendownload dan Ya, betul. mengikuti tata cara ya Ya. Prof untuk di jurnal tiap Nah, jurnal. itu dilihat. Jadi setiap jurnal pasti punya jurnal itu udah ada petunjuk untuk penulis. Nah, kalau jurnal yang di Indonesia tulis gitu dari MKI petunjuk untuk penulis ya ada itu 1 halaman penuh harus segini cara menulis ini harus begini. Kalau kita nggak ngikutin, nah kita nggak diterima sama dia. Tapi kalau di Indonesia masih bisa dia redaksi yang ngubah biasanya, karena kalau dibalikin nggak balik. Pengalaman saya waktu saya jadi redaksi di MKI juga begitu. Apakah itu kan kadang-kadang tulisan jauh-jauh dari Sulawesi atau dari mana Maluku, kan. Kalau kita balikan nggak balik, ya udahlah kita redaksinya mengubah. Soalnya itu nggak boleh. Itu bukan nggak boleh, artinya nggak boleh begitu. Harusnya mereka yang mau ubah sendiri, kan itu tulisan mereka, tanggung jawab mereka. Tapi di Indonesia ya gitu, karena susah, apalagi dikirim jauh-jauh di Maluku apa terus jadi kita ubah itu nggak boleh. Tapi kalau di internasional mereka nggak lakukan itu. Dia sengaja melihat saja nggak sesuai dibalikin, dia bilang Anda tulis sesuai dengan itu kita. Nah, paling begitu. Kadang-kadang nggak dibaca sama dia, dilihat itunya dulu. Ini aturannya udah nggak bener nih, ya udah dia langsung balik, reject. Syukur-syukur rejectnya ada keterangan, kadang dia nggak keterangan langsung di reject aja sudah. Tapi ada juga yang baik dikasih reject. Nah, Anda harus gini itu. Nah, kita tahu di mana salahnya, seperti itu. Ya Prof, terima kasih Prof. Saya berikan satu kesempatan penanya lagi dari para staf atau PPDS atau dokter muda. Dokter Andreas, Dok, ada pertanyaan Dok? Yang memiliki banyak pengalaman di internasional, Dokter Andreas. Banyak kasus. Belum Dok, sementara ikut dulu aja. Ya menarik menyimak dari Prof Faisal ini Prof. Makasih banyak Ya, Prof. sama Dokter Andreas tuh banyak tuh ini kasusnya di Metro kan banyak lakukan apa itu sebenarnya bagus di publikasi itu. Ya, Prof. Jadi Prof. Saya berikan satu kesempatan penanya lagi untuk sesi kali ini. Ingin bertanya Dokter Gigi. Dokter Jeffrey, silakan Dok. Halo, Dokter Gigi, izin bertanya. Ya Dok, silakan Dok. Silakan Dokter Jeffrey. Izin Prof, izin bertanya Prof. Ya. Jeffrey Prof. Ya kedengaran Dokter Jeffrey, silakan Dok. Izin Yes. Prof. Jeffrey Silakan, Prof, Dr. Jeffrey. izin bertanya. Prof masih terkait dengan Ya, sponsorship tadi Prof. Kalau dari penulis kita, staf ini misalnya ada sponsor dari, mohon maaf, misalnya dari pihak farmasi gitu Prof. Ya. Dari segi etis dan dari Ya. segi legalitasnya bagaimana ya Ya, Prof? Kira-kira, makasih Prof? Dokter. Nggak masalah. Saya banyak kok penelitian disponsori. Kalau Anda tahu itu penelitiannya biomas itu disponsori, tapi kan tidak ada dia ikut serta, tidak ada itu nggak masalah. Banyak penelitian kita disponsori. Saya banyak penelitian disponsori. Kalau sendiri kan nggak punya duit, apalagi penelitian sebesar itu kan sponsori. Tapi di situ ditulis kalau sponsor yang berhubungan obat, itu biomas itu kan nggak berhubungan obat, karena kita meneliti prevalensi pasien PPOK yang tidak merokok yang ada di dunia psikologi. Jadi karena itu nggak ada berhubungan, kita nggak mencantumkan di sponsor bergerak. Tapi kalau itu berhubungan obat kita cantumkan, tapi situ kelihatan tidak ada konflik interest. Jadi apapun hasilnya selama tidak menguntungkan gitu nggak masalah. Kadang ada orang mencantumkan itu ya sponsor. Anda sering juga lihat di itu ada ini penelitian di sponsor oleh apa gitu, tapi tidak menguntungkan untuk farmasi tersebut. Apapun misalnya hasilnya nggak begitu bagus, tetap dia muat seperti itu, nggak masalah. Kadang-kadang ada
terutama penelitian berhubungan dengan pemakaian obat tuh sering memang disponsor ya. Saya penelitian dulu yang Prof. Agus untuk tesisnya GERD pada asma, nah itu kan sponsor juga karena kita berikan Nexium dari Astra itu. Nah, nggak masalah itu. Jadi penelitian bersponsor tidak ada masalah selama ada pernyataan tidak ada konflik interest, dan itu hasilnya juga kita tidak langsung sesuai dengan hasil yang ada. Kita nggak muji-muji atau mengitukan sponsornya, apapun hasilnya kita tulis seperti itu. Sama kita objektif ya, itu tidak masalah. Nah, itu gunanya nanti ada review melihat nggak ini sponsor tuh ada gini, terus dia biasanya dia kasih komentar diapakan, atau nanti majalah kan reject atau gimana, ada pertimbangan sebagainya ya. Situ nanti ada hal ya. Itu gunanya ada penelaah atau reviewer untuk melihat hal-hal seperti itu. Baik, berarti tetap boleh tapi dengan batasan-batasan tertentu ya dok ya. Ya, betul. Terutama betul. tentang obatnya ya dok ya. Ya, betul. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey. Prof, menanggapi pertanyaan Dr. Jeffrey tadi Prof terkait sponsorship, apakah yang tadi Prof bilang tidak boleh ada Ya. intervensi dari hasil ya Prof? Apa perlu Ya. kita membuat tanda tangan gitu Prof? Dengan Iya, nggak boleh. Walau memang nanti kita ada statement bahwa tidak ada intervensi dari sponsor gitu Prof. Mungkin. Kenapa? Oh, kan biasanya ada itu tantangan ada tidak ada conflict of interest. Ya. Itu ada. Declare ya Prof ya, harus ada declare. Ada surat itu ya. Atau ya. Waktu kita sponsorkan juga begitu, kita tantangan bahwa kita tidak akan mau apapun hasilnya dia nerima. Atau ada juga sponsor nggak mau hasilnya jelek, dia misalnya dia nggak usah publikasi ya, bisa jadi tergantung perjanjian kita awal dengan sponsor. Gitu ya. Jadi kita waktu awal dengan sponsor itu kita membuat tantangan, kan biasanya waktu kita sponsori nggak dapat langsung aja duitnya segitu kan. Ada berapa hal yang kita tangan, kita baca dulu klausulnya bahwa kita akan gini gitu. Nah, terus ada hak misalnya sponsor untuk tidak nah, saya biasa kayak Puma Studi itu kan dibayar sama Astra. Nah, saya juga tantangan, tapi saya itu tuh saya apapun hasilnya saya akan mempublikasi dan dia setuju. Gitu. Nggak masalah. Kecuali dari awal dia bilang kalau hasilnya kok dia misalnya takut obatnya nggak jelek gitu kan. Kalau hasilnya jelek tidak boleh publikasi, itu kalau kita nggak baca itu kita tantangan ya kita salah. Nanti kita mau publikasi nggak bisa, hasilnya jelek dia nggak mau. Nah gitu kan, jadi maka dibaca ada klausul dari dia itu kita baca hati-hati, kita baca pelan-pelan apa, terutama yang berhubungan dengan pihak 1, pihak 2 gitu ya, jadi kita tahu. Ya. Dia sponsornya tapi kita itu dulu, jadi kita tahu batas-batasannya ya, seperti itu. Mungkin kita harus hati-hati ya dok menerima sponsor ya Prof. Apalagi pernah ada dari bidang pariwisata dari trik yang mau mensponsori penelitian rokok dan rokok elektrik itu Prof. Kan ada banyak yang menghimbau untuk tidak ikut. Oh iya. Mereka bisa memberikan dana besar tapi sangat beresiko ya Prof ya. Iya. Iya gitu. Intervensi dari mereka ya Prof. Ya. Betul. Prof. Ya. JP Morgan ya. Jadi kita itu ya. Ya Prof. Iya. Saya juga pernah tawarin tuh itu untuk meneliti apa. Iya Prof. Saya berikan satu kesempatan untuk penanya untuk satu. Ya. Lagi. PPDS yang mau lulus yang sudah selesai tesis nggak mau nanya nih siapa, Winda, Dimas, siapa tuh, publikasi lah, Puskopus. Ya Winda, silakan Dr. Winda. Ada pertanyaan Dr. Winda? Chief yang mau lulus, mau publikasi. Dr. Winda, Dr. Dimas lagi ke Jepang ya Dr. Gigi. Ya Dok, silakan. Dr. Dimas belum, masih di. Berarti tadi kan Prof mengutarakan bahwa siapa tahu masuk Scopus, berarti Dr. Winda sama Dr. Dimas harus masuk Scopus ya. Kan Prof yang bilang bukan saya. Yang 4 aja dulu, 4 nggak apa-apa, 4. Ya. Biar kalau dia masuk nanti kan adik-adiknya menyusul, dia Gilang, Isura menyusul nanti. Aduh. Jadi Dr. Gilang, Dr. Isura tolong didengar ya. Itu bukan permintaan saya loh, permintaan Prof Faisal. Iya. Insya Allah bisa masuk lah.
orang penelitian mahasiswa aja masuk Scopus kok saya. Mahasiswa loh. Iya, Prof. Lihat senam persahabatan aja masuk Scopus tuh. Penelitian saya ada siapa tuh Ibrahim ya. PPDS juga banyak masuk Scopus. Ya. Pertanyaan dari dokter. 5 aja nggak apa-apa. Eh, Orang tinjau pustaka aja, tinjau pustaka Bimo masih ingat Gigi kan? Bimo itu masuk tuh apa? Ini apa? Kavarian asma. Coba lihat kavarian asma di pneumologi ya. Itu skopusnya 5 apa 4 ya. Masuk itu. Bimo sama Faisal Dino coba. Kavarian asma masuk itu. Di pneumologi itu dari Rumania masuk. Padahal itu tinjau pustaka. Yang asma varian batuk ya, Prof. Saya baca juga, Prof. Jadi nggak susah. Iya, Prof. Tinjau Iya. mungkin ya meta. Ya bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya di MKI. Nah itu kita tulis ulang, tapi jadi tidak dianggap isinya sama, tapi cara menulisnya beda. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Tapi kan itunya berbeda itu sama-sama. Karena waktu kita tulis di kavarian asma di pneumologi nggak banyak baca karena bahasa Inggris, maka kita tulis ulang di MKI. Namanya batuk varian asma. Nah, itu ada. Tapi itu bahasa Inggrisnya lihat kavarian asma, Bimo, Faisal, lihat. Tapi yang bahasa Inggris. Pneumologi ya nama jurnalnya dari Rumania. Itu Scopus. 4, Prof. Tadi 4. tadinya 3, Prof. Waktu Ica masuk situ kan 3, Prof. Waktu Nah, ngambil ya, S3. Nah, ya, begitu persyaratan kan kami harus Scopus 3. ya. Begitu udah publish tahun depannya turun jadi Scopus 4, Prof. 4 ya, tapi kan tetap Scopus nggak masalah. Betul, masih Scopus, Prof. Iya, ya itu masuk tuh punya Wimo itu tim Saka tuh varian asma Scopus. Dulu waktu Nina memang Scopus 3 tuh. Nina dulu penelitiannya itu apa? Depresi pada PPOK. Bisa lihat tuh. Di pneumologi banyak banget. Kita mungkin ada 5 atau 6 kali penelitian masuk pneumologi. Karena relatif gampang itu nggak bayar lagi. Nggak bayar, Prof, itu, Prof. Iya. Prof, ada pertanyaan dari Dr. Winda, Prof. Silakan Dr. Winda. Baik, Ya, Dokter. silakan. Ya, mohon izin bertanya, Prof, dengan Winda, Prof. Untuk Ya, silakan. dalam Scopus ini, Prof, apakah ada syarat jumlah sampel tertentu ya, Prof, agar kita dapat diterima? Enggak. Prof. Enggak, Dokter Winda, enggak. Itu tergantung kaji etiknya. Kalau gitu udah meloloskan berarti udah benar itu sampelnya. Makanya itu gunanya orang kaji etik kan juga menelaah nih. Ini penelitiannya udah makanya orang yang dikaji etik itu harus tahu juga tentang statistik, harus tahu juga tentang ini, ya. Makanya kalau dia bingung ditanya lagi sama penelitinya. Jadi kalau dia nggak udah lolos kaji etik, dia nggak itu, ya berarti dia salah itu. Karena kaji etik kan begitu, ini penelitian udah betul atau enggak. Jadi sampel itu sebenarnya udah harus waktu dia masuk kaji etik, kalau dia dianggap udah oke, udah memenuhi syarat harusnya seperti itu. Baik, Prof, terima kasih atas arahannya, Prof. Ya, terima kasih Dr. Ya, makanya kaji etik itu diminta kaji etik makanya minta tempat kaji etik yang berstandar. Jadi nanti kan orang itu kan melihat kalau udah kaji etiknya udah dia kagak itu lagi, ya. Kecuali untuk hal-hal tertentu ya, dan mungkin begitu. Dan satu lagi banyak penelitian karena kasusnya jarang sulit karena berapa subjek aja masuk gitu. Nggak perlu banyak-banyak kan. Dan ada penyakit tertentu kan jarang. Kalau untuk kumpulin berapa tahun, jadi berapapun karena bisa masuk. Ya karena kadang-kadang lihatlah penelitian luar itu karena cuma berapa sampel, karena cuma 12, 13 masuk di Scopus karena kasusnya jarang misalnya. Kecuali kasusnya banyak tuh subjek sedikit, nah itu mungkin jadi masalah. Ya. Jadi lihat juga ya. Jadi sebenarnya jumlah subjek itu tergantung dari kasusnya apa, ya penyakitnya bagaimana, ya seperti itu. Ya. Terima kasih Prof atas jawabannya Prof. Untuk sesi diskusi sudah selesai Prof. Terima kasih Prof Faisal. Baik, makasih banyak para atas pertanyaannya. Yang sangat menarik pagi ini. Mungkin saya sebelum menutup Prof mau mengutip dari kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Prof. Semua penulis akan mati, hanya karyanya yang akan terus abadi. Maka tulislah sesuatu yang dapat membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Sekian Prof, saya kembalikan. Amin. Silakan. Baik, terima kasih banyak Prof untuk penyampaian materinya yang sangat menarik. Selanjutnya adalah sesi. Mau tanya ini pembacara siapa ya? Mohon izin Prof. Pembacara belum mengenal siapa ya? Siapa? Ya, Anda siapa? MC-nya Celsius Prof. Ya. Celsius Bu Tandi Prof. Mohon izin Prof. Oh, Celsius. Oke. Ya. Mohon
Prof, kita masuk ke sesi foto bersama, Prof. Untuk sesi foto bersama nanti akan ada 3 sesi. Yang Ya, pertama adalah sesi Prof dengan staf pengajar. Untuk sesi kedua adalah sesi Prof dengan PPDS. Dan sesi yang ketiga adalah foto bersama Prof dengan semua peserta yang hadir pada acara hari ini. Saya mohon izin kepada seluruh para peserta untuk mengaktifkan kamera. Mohon izin saya pandu untuk sesi pertama adalah Prof dengan seluruh staf pengajar pulmonologi dan kedokteran respirasi FK Unila RSHM. Mohon izin saya pandu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi kedua adalah Prof dengan seluruh PPDS pulmonologi dan kedokteran respirasi FK Unila RSHM. Mohon dibantu untuk dipin. Mohon izin saya pandu. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi yang terakhir adalah sesi foto bersama semua peserta dengan Prof. Faisal. Mohon izin saya pandu. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk Prof. Faisal dan seluruh peserta. Dengan berakhirnya sesi foto bersama ini, berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Faisal Yunus, Spesialis Paru Konsultan FCCP FISR PhD, selaku narasumber. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Retno Ariza Sumarwoto, Spesialis Paru Konsultan FCCP FISR, sebagai Kepala Program Studi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unila RSHM. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh staf pengajar yang telah hadir pada acara hari ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Sama-sama semua. Ya, Terima Prof. kasih. Sehat selalu. Sama-sama sehat semua. Prof. Ya, Ketemu di RS ya, Prof. insya Allah. Ketemu di RS ya, Prof. Ya. Ya. Berangkat dari apa, Dokter Ya, Ica? baik, Prof. Sehat, Prof. Tanggal 6, Prof, berangkat. Oh, 6 sama. Naik apa? Saya naik itu, Prof, Turki Airlines. Oh, Turkish Airlines. Oke. Sama teman-teman, sama Prof Ellen, semua Sama ngumpul-ngumpul, siapa? Prof. 7 Sama? orang, Prof. 7 orang, Prof Ellen, Dokter Terus? Jatuh, Dokter Dian, Terus? Dokter apa? Dokter Indah, Dokter Neni, Dokter Santi, backpacker, Prof. Oh, siapa aja? Putus-putus. Ellen, Santi, terus? Ellen, Santi, Indah, Neni, terus si siapa namanya? Astri, Mbak Santi, Prof. Ya. 7 orang, Prof. Oh, Santi bukan Santi Kita- Malang, Santi ini yang Oh, bukan. Darmais. Harapan kita. Harapan kita, Prof. Ya, terus siapa lagi? Jadi kita Santi, Neni, backpackeran, Astri, Prof. siapa lagi? Jatuh, Jatuh, oh Jatuh Dokter Solo. Jatuh, Dokter Indah. Indah, Ya, Dokter Indah Indah. Purwokerto. Iya, sama Dokter Ellen, Prof. Oh, Ellen. Sama Meli, Prof. Meli. Oh, Meli Jambi. Meli Jambi. Oke. Iya, Prof. Allen maksudnya Jadi bukan kita Allen backpacker, Allen ya? Prof. Allen UPH. Allen ya, Prof. Oke. Iya, Ya, ya. Prof Allen. Oke. Ya, ketemu di sana ya, Prof. Insya Allah. Ya, ya. Terima kasih banyak ya, Prof. Mari sama-sama. Assalamualaikum. Sehat, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di live ya. Mohon izin Prof untuk mengakhiri Zoom kita Ya. pada siang hari. Oke, ya silakan. Baik, Ya, saya juga mau mohon bantuan tim IT untuk mengakhiri Zoom kita pada pagi hari ini. Terima kasih.